Dan terus, dan terus. Gambar apa ya? Duit Romeo. Kalian kerja setinggi apapun gaji kamu, kalau kalian masih bekerja, kalian bukan bos. Setinggi apapun jabatan kamu, setinggi apapun gaji kamu, kalau kalian masih ikut orang, itu Anda bukan bos dan Anda bakal ada kesempatan. Nah, sekecil apapun usaha kamu, sekecil apapun sawah kamu, sekecil apapun kebun kamu, sekecil apapun usaha kamu, gitulah ya, itu kamu sendiri bosnya. Nah, kalian tinggal pilih yang mana gitu ya, itu menurut saya. Tidak semua TKW dan TKI itu sukses. Kalian boleh cek, kalau nggak percaya boleh cek yang sudah pada pulang sekarang mereka ngapain. Ya guys ya, fresh. Kalian boleh cek, kalian boleh riset. Tidak semua TKW dan TKI begitu pulang ke Indonesia itu semua sukses, semua kaya raya, itu tidak semua. Kalian bisa survei aja, bisa cek, atau bahkan yang udah puluhan tahun di rumah di Indonesia, udah 5 tahun, udah 2 tahun, kalian bisa cek sesukses apa mereka. Ini lain ya guys ya, lain yang mereka bikin konten YouTube, tim kreator. Sekarang kalian cek saja, atau teman kalian, tetangga kalian yang mantan TKI, mantan TKW, bahkan teman saya depan warung saya ini, toko saya ini, mantan TKI Jepang, itu juga biasa-biasa saja. Memang sih punya toko, dia bisa bangun rumah, itu pun rumah tanahnya dari orang tua, jadi dia tinggal membangun. Itu pun cuma seperti itu aja, nggak ada perkembangan menurut saya. Menurut saya tokonya dari dulu seperti itu, nggak ada cabang, nggak buka cabang. Berarti kan flat, hidupnya itu seperti itu saja, itu ya. Nah, itu salah satu salah satu contoh gitu ya. Bahkan juga yang udah puluhan tahun di Arab Saudi, di Singapura, misalnya yang angkatannya udah emak-emak, mereka juga ada yang hartanya itu harta dari hasil merantau Singapura, Arab Saudi, Taiwan, Hong Kong, itu habis untuk makan. Karena apa? Karena ada juga yang suaminya hanya mengandalkan istrinya sewaktu bekerja. Suaminya itu serabutan tapi nggak punya penghasilan tetap. Nah, makanya saat ini misalnya kalian yang masih di luar negeri, yang masih merantau, entah Korea, entah Jepang, yang gajinya puluhan juta, itu kalian harus bijak dalam mengeluarkan uang. Harus berhati-hati gitu ya. Jangan asal membangun rumah pun yang biasa saja. Yang penting kalian punya aset usaha gitu ya. Punya aset untuk usaha. Kalau enggak, kalian nanti uangnya, karena udah banyak contohnya guys, udah banyak contohnya, hartanya habis untuk makan tiap hari karena suaminya enggak bekerja, karena dia juga nggak punya usaha. Dia juga mungkin pernah berdagang, pernah usaha, tapi gagal. Intinya gagal ya, jualan nggak tahan banting, nggak tahan mental, atau bahkan uangnya itu habis untuk makan. Makan itu kebutuhan tiap hari dan harus ada guys. Bahkan ada yang dilakuin sampai hutang-hutang untuk makan. Itu jangan sampai uang kalian, aset kalian hanya habis untuk makan. Oke guys, misalnya gini ya,
kalian ya yang mantan TKI lah, entah itu dari Korea, Jepang, ataupun Arab Saudi, ataupun Hong Kong, Taiwan. Nah, begitu Indonesia, terus pulang di Indonesia. Oke lah, dikatakan udah bangun rumah, oke, udah beli sawah, oke, udah beli patarangan, udah beli kebun. Nah, sekarang gini ya. Kalian kerja setinggi apapun gaji kamu, kalau kalian masih bekerja, kalian bukan bos. Setinggi apapun jabatan kamu, setinggi apapun gaji kamu, kalau kalian masih ikut orang, itu Anda bukan bos dan Anda bakal ada kesempatan. Nah, sekecil apapun usaha kamu, sekecil apapun sawah kamu, sekecil apapun kebun kamu, sekecil apapun usaha kamu, gitulah ya, itu kamu sendiri bosnya. Nah, kalian tinggal pilih yang mana gitu ya, itu menurut saya. Nah, memang sih ikut orang ke luar negeri itu ya ada, kan nasib-nasiban juga, ada yang baik, ada yang tidak baik gitu ya. Tidak semua majikan, tidak semua bos itu baik. Nah, kalau misalnya kalian juga harus gini, harus punya maksudnya gini ya. Oke, misalnya udah mencapai target, saya punya modal segini. Ini kan untuk cari modal ke luar negeri. Nah, kalian juga harus mengelola keuangan gitu ya. Nah, terus sekarang kalian akan merasakan dampaknya kalau kalian udah pulang ke Indonesia gitu ya. Saya akui semua TKI, semua TKW itu hebat. Mereka berjuang di negeri orang, bahkan di luar negeri gitu ya, ikut orang gitu ya. Nah, ketika pulang ke Indonesia, kalau yang cowok gitu kan, kalau cowok kan kepala rumah tangga, cowok itu imam gitu, juga harus bisa menggunakan uang hasil merantau dari luar negeri itu dengan bijak. Begitu punya cewek, misalnya kalau cewek yang single parent, janda gitu kan, juga harus pandai gitu ya. Nah, misalnya ketika pulang kamu udah bangun rumah, oke. Nah, nanti duit untuk makan sehari-hari, untuk bayar listrik, untuk bayar ledeng dari mana gitu kan, itu dari mana. Dan kebutuhan makan itu tiap hari kan ya. Bangun tidur kita langsung pengen makan, bangun tidur langsung ngopi, bangun tidur langsung pengen sarapan, pengen beli jajan. Nah, itu kan semua juga duit. Nah, oke lah, kalau yang ibu rumah tangga bisa, maksudnya suaminya mencukupi, itu baik-baik saja. Nah, kalau yang single parent, yang janda, kalau kalian uangnya cuma untuk rumah, bangun rumah, nah untuk makan tiap hari duit dari mana? Sedangkan menunggu kebun, menunggu sawah itu butuh waktu 4 bulan, bukan 1 bulan, bukan 1 minggu, bukan 2 minggu guys. Tanaman itu nggak cepat. Makanya saya nggak suka bertanam, saya sukanya berdagang. Nah, berdagang juga pun kita harus ini ya, harus misalnya kalian di kampung pingin berdagang, kalian harus survei kira-kira di kampung itu apa. Sedangkan zaman sekarang itu saingan di mana-mana, bukan hanya di mana-mana, banyak. Bahkan di kampung saya namanya minimarket, supermarket itu udah bersaing depan belakang. Udah di sini ada 100 meter ada, 200 meter ada, udah banyak. Nah, kalian tinggal siapkan mental, tapi nggak apa-apa, namanya tetap yang penting jangan uangnya untuk makan. Uangnya harus pandai-pandai memutar. How are you? Apa kabarmu? Gitu ya. Nah, sekarang begini ya guys ya. Tidak semua mantan TKI Hong Kong, TKW ya semua lah, TKI Hong Kong, Taiwan, Singapura, Malaysia, Arab Saudi itu kita bisa melihat tidak semua itu sukses. Apa sih sukses? Maksudnya gini ya. Tidak semua itu kaya raya, tidak semua sukses gitu ya. Misalnya ataupun ada yang misalnya pernah viral TKW Hong Kong lah, TKI Arab Saudi membangun rumah sampai miliaran, membangun
membangun rumah. Biasanya kan kebanyakan kayak gitu, membangun rumah. Sebenarnya kalau membangun rumah itu kan menurut saya biasa-biasa saja lah, nggak usah yang mewah-mewah. Apalagi misalnya rumahnya di pelosok. Kebanyakan kan TKW juga ya bukan terus mau mukul rata. TKW itu kan di pedesaan, di pegunungan bahkan. Nah, kalaupun misalnya di pedesaan, di pegunungan punya rumah seperti sultan gitu ya. Kayaknya ya biasa-biasa saja gitu ya. Misalnya rumah kamu itu wow, rumah kamu itu bagus gitu, seperti menandingi seperti punya Atta Halilintar lah atau kayak Sultan Andara itu. Nah, sedangkan kalian duit dari Singapura, dari Taiwan, dari Hongkong sudah habis untuk membangun rumah. Nah, sedangkan untuk kehidupan itu gimana? Makan itu tiap hari, kita nggak bisa stop dari makan ya guys ya. Bangun tidur langsung pengen ngopi, bangun tidur langsung pengen makan nasi goreng. Nah, sedangkan semua itu dibeli dengan uang, beras, kopi, jajan, itu dengan uang ya guys ya. Apalagi saya juga heran yang misalnya kayak konten-konten mukbang, itu duitnya banyak itu guys ya. Harus masak, harus beli ini, harus beli itu, harus dimasak dulu. Pokoknya ribet kalau konten yang mukbang itu menurut saya gitu ya. Nah, kalau bikin konten mukbang itu viral sih nggak masalah, maksudnya booming banget ya. Emang sih ada yang booming, ada yang ya itulah dunia per YouTubean memang seperti itu guys. Tidak semua itu viral, tidak semua itu wow gitu ya. Pokoknya yang penting itu jalanin aja gitu ya. Jalanin aja hidup ini jalanin aja. Dan misalnya kalian memang harus punya penghasilan tetap, income gitu ya. Kalau saya memang nggak suka bertani, saya nggak suka berkebun, saya nggak suka pohon yang berkebun bertani itu, saya intinya beternak itu saya nggak suka. Dulu waktu kecil saya suka, sekarang saya sukanya berdagang gitu ya. Saya berdagang sukanya. Karena orang tua saya juga dagang, saudara-saudara dagang, jadi saya juga sukanya berdagang. Kalau misalnya kalian yang dari Singapura, Taiwan, Malaysia, Arab Saudi beli sawah, oke lah ya. Beli sawah, beli kebun. Sedangkan misalnya tanam timun, tanam kangkung, tanam sayuran lah intinya atau buah-buahan, itu tuh perlu waktu untuk panen. Mereka itu nggak tiap hari panen. Mereka harus rajin ke kebun, harus pengairannya diurusin, pupuknya. Jadi nggak seindah yang kalian bayangkan gitu ya, yang panen buah apel, panen kangkung, panen timun, itu nggak seindah yang kalian lihat di YouTube gitu ya guys ya. Mereka itu tiap hari dirawat tanamannya, disiramin, dikasih pupuk, itu pun berhari-hari bahkan berbulan-bulan. Apalagi kalau sawah apalagi misalnya tiap hari mereka panen dijual ke pasar gitu. Oke guys, welcome back to my channel. Oke guys, nah kemarin itu kan majikan saya itu telepon saya gitu ya. Biasa ya, kadang telepon, kadang SMS-an gitu. Bukan ya, sekarang WhatsApp ya, WhatsApp. Nah, katanya kemarin dia itu masih bingung gitu ya kan. Bos saya itu kan masih kaget ya merawat anaknya sendiri gitu ya. Kan bos saya itu nggak pernah merawat sendirian gitu ya. Maksudnya selalu ada saya dulu gitu ya. Nah, terus kemarin kan saya pulang, maksudnya saya pulang ke Indonesia, terus nanti nabrak. Kemarin telepon begitu, bahkan gitu baru saja saya di Bandara Soekarno Hatta itu udah nelpon. Majikan saya juga nangis. Terus 2 minggu telepon lagi, WhatsApp gitu, sampai sekarang kemarin gitu ya ngobrol gitu aja lah ya, biasa ngobrol gitu. Namun sekarang anehnya itu sekarang kalau ada saya itu justru nakal gitu ya, nggak tahu ya, mungkin karena dia itu ngerjain saya atau apa gitu. Katanya sekarang udah
udah mulai nurut, udah mulai baik gitu lah, maksudnya udah nurut sama ibu bapaknya gitu. Kalau tadinya itu nggak nurutnya cuma sama saya gitu loh guys. Tadinya nakal, sekarang udah nggak nakal gitu. Tapi ini anak yang saya asuh ini berkebutuhan khusus ya guys, dan juga nggak bisa ngomong, nggak bisa jalan, pokoknya disable lah ya. Tapi bisa ngamuk bisa ngambek, namanya juga anak-anak gitu ya. Terus ya, kalau dia itu makan itu harus digunting-gunting lauknya, sayurannya, karena ya dia itu padahal lengkap ya, punya gigi semua lengkap, tangannya yang berfungsi cuma tangan kanan, tangan kirinya nggak berfungsi gitu ya. Terus kalau nangis bisa, tapi nggak bisa ngomong gitu. Nah pokoknya merawat anak itu harus dengan sabar ya. Kalaupun sekarang udah ada, mungkin udah ada CC baru, saya nggak tahu gitu ya. Tapi tadi saya SMS masih belum ada gitu. Masih mengurusi sendiri gitu ya. Mungkin Pak Bos sama Nyonya Bos saya itu gantian merawat anaknya. Oke guys, karena ini tadi Mas Budi ada keperluan sama Bapak, jadi tadi saya buka jam setengah 8. Terus tadi kalau saya itu kalau buka ya pasti ya guys ya, ini belum sarapan, mau sarapan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Amin. Saya sarapan sama ikan asin sama tempe gemol khas Wonosobo. Nasinya masih panas.